Lepaskan kamu, lepaskan aku. Qingling. Tangkap. Kingling. Pegong Sensenya. Aku tidak bisa mencapainya. Tianlang. Astaga, kamu tidak bisa. Kamu pusing dan selamatkan aku. Selamatkan aku. Tianlanji. Genie. Ibu, kamu sudah sadar. Itu hebat. Kamu tahu ibu sangat khawatir. Pelen, tolong. Bisakah kamu pelen? Biarkan aku ambilkan air untukmu, ibu. Aku ingat. Aku pikir aku jatuh ke air. Bagaimana kamu menemukanku? Di mana kita berada? Jangan khawatir. Aku akan ceritakan perlahan. Aku melihatmu dan Ding Hai di rumah Duan beberapa hari lalu. Pergi terburu-buru. Aku sampai di dermaga. Tepat waktu untuk melihat Old Yu menarikmu keluar. Dan kamu tidak sadar selama itu. Tidak apa-apa. Aku sangat senang kamu sudah sadar sekarang. Ibu tidak baik, ibu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku akan berpikir. Aku meninggalkan Duan semua. Dia akan membiarkanmu bersama Tianlang, ibu. Itu hal yang baik aku tidak bersamanya. Atau aku akan menyesal selamanya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kalian? Tianlang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Ibu berhenti bertanya. Jangan tanya. Kamu istirahat dulu. Mari berbaring perlahan. Aku dengar kamu ada di sana. Kenapa kamu tidak di rumah sakit di siang hari? Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kenapa ini jatuh ke laut? Kamu yang bilang. Dia sudah memikirkan tentang kamu dan dia. Apa yang kamu katakan? Kenangan perlahan kembali ke pegunungan Qingling. Dia memikirkan kamu dan dia. Tapi hanya itu. Bagian lainnya, tidak ada kemajuan. Dia mendengar tentang pernikahanmu dengan Shanshan. Jadi pikirannya sangat bingung. Dia memintaku untuk membawanya ke pantai. Ingin mengujimu. Tidak mungkin. Hari kamu bilang kamu menculiknya. Kirin yang menyuruhku mengatakannya. Dia memintaku untuk membawanya ke pantai untuk mengujimu. Tentu saja aku tidak. Tapi dia mengancam akan mati. Bilang aku tidak akan dan dia akan melompat ke laut. Kamu bohong. Jangan lupa. Kamu meminta tebusan dariku. Apakah kamu akan percaya jika aku bilang sebaliknya? Duan Tianlang, kamu perlu tenang. Aku dan Snow Chin sudah melalui banyak hal dengan ini. Tentu saja aku berharap ingatannya kembali. Semua akan baik-baik saja dengan kekasihmu. Apakah aku salah berpikir begitu? Tapi hasilnya. Dia jatuh ke laut. Sekarang hidup dan mati tidak pasti. Langgit Sirah. Apa yang Ding Hai katakan benar. Semuanya adalah ide awal yang bersih. Tidak ada penculikan. Tidak ada yang namanya 10 juta. Kamu bisa cek rekening perusahaan jika tidak percaya. Tidak ada uang yang pernah ditransfer ke rekening Ding Hai. Semua ini karena kebingungan pikirannya. Di satu sisi, dia pikir Ding Hai adalah suaminya. Di sisi lain, aku memikirkan perasaanmu. Itulah kenapa ini jadi lelucon seperti itu. Kamu bilang ini lelucon. Lalu kenapa dia jatuh ke laut? Ketika aku ada di sana beberapa hari lalu, pikirannya sudah sangat bingung. Dia lupa tujuan awalnya. Pikir aku akan mencuri suaminya. Qin Jingling Hila. Mungkin masih di bawah pengaruh obat dari Bibi De Chandra. Begitu melihat Snow King, dia langsung menyerangnya. Kamu pikir aku bisa menghentikannya? Dia jadi gila saat melihatku melindungi si Chor. Ribut dan melompat-lompat. Lalu dia terpeleset dan jatuh ke laut. Tianlang, kami tidak ingin semua ini terjadi. Tapi inilah kenyataannya. Yah, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Dingin dan kamu tidak sehat. Kembalilah ke rumah sakit. Jangan. Jangan. Aku akan mencari Qingling. Qingling. Dia tidak akan bertahan.
Jangan. Dia akan baik-baik saja. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku akan menemukannya. Aku akan mendengarnya langsung darinya. Apa yang terjadi? Setelah aku meninggalkan rumah Doan, aku pergi ke Prancis. Tetaplah di sana. Aku terus memikirkanmu. Untungnya Lily memberitahumu apa yang terjadi padaku dan nenek. Aku langsung kembali ke rumah Doan setelah mendengar semuanya. Keluarga Doanlah yang mengusir kami hingga tak punya tempat. Mereka yang memisahkan aku dan nenek. Sekarang aku bahkan tidak diberi waktu untuk mewujudkan mimpiku. Ibu, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Bagus. Di masa depan, ibuku akan menemanimu. Kita akan bahagia. Halo, permisi. Apa kamu pernah melihat gadis ini? Tidak, terima kasih. Tidak apa-apa. Permisi, Mas. Apa kamu pernah melihat gadis ini? Belum. Ah, terima kasih. Tiron. Keluar lagi. Ya. Tianlang sudah tidak masuk kerja lebih dari seminggu. Sudong dan Sangdong sudah mengeluh padaku beberapa kali. Harus bagaimana? Kita harus melakukan sesuatu untuk membungkam mereka. Snow clear. Kamu pergi ke hotel sebentar. Jaga itu untuk Tianlang. Oh. Ya. Bagaimana dengan Mal? Jaga toko untuk Sui-King sebentar. Tidak masalah, baiklah. Ibu, Pulang, Ibu. aku tahu cara meningkatkan parfumku. Benarkah? Ketika para nelayan mengambil umpan hari ini, itu menambahkan banyak ramuan Cina. Jenis apa itu tuit jerami pinus? Jadi bau umpan memiliki dampak yang tahan lama. Aku sudah berpikir, kita juga bisa menambahkan ramuan Cina ke parfum kita di masa depan. Atau bisa bertahan lebih lama. Jadi aku akan membuat parfum seperti itu. Bagaimana dengan ubur-ubur? Putriku adalah pembuat parfum alami. Tapi aku tidak tahu tentang ramuan Cina. Kamu harus membantuku. Ibu tahu. Aku pasti akan membantumu. Haha. Ayo makan sesuatu. Aku tidak percaya. Seorang anak yang belum belajar secara sistematis, dengan ambisi dan bakat yang sangat tinggi. Sudah waktunya untukku merencanakan kembali masa depannya. Ini adalah dokumen yang belum aku selesaikan. Kamu semua tahu. Tetap saja dengan rencana aslinya. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja. Kamu mendapat banyak poin dari ayah tadi. Aku harap bisa mengejar kali ini. Crystal Salju. Kamu maafkan aku. Hebat. Kamu akhirnya bisa memaafkanku. Jangan terlalu berharap. Kamu masih menonton catur. Aku akan melakukannya dengan baik. Sekarang dingin. Aku pergi membersihkan setiap hari. Aku sangat khawatir jika kita menghilangkannya. Jika dia masih hidup, apakah dia akan memberitahu polisi bahwa aku mendorongnya ke laut? Tidak. Hari itu terlalu kasar. Kapal itu terombang-ambing terlalu keras. Ditambah lagi, dia kehilangan seimbangan. Kamu tidak mungkin bisa mendorongnya ke laut dengan kekuatanmu.
Dan aku sudah bilang, tidak ada yang boleh membicarakan ini lagi. Itu adalah kecelakaan. Jika Zero benar-benar, jika masih hidup, hanya ada 3 orang di sana. Selama kita sepaham, mungkin ada masalah. Baiklah, aku akan kembali ke hotel dan kamu sibuk saja. Selamat. Akhirnya kembali ke hotel. Aku tahu itu mimpimu. Hanya sementara. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Aku akan pergi. Tapi sementara. Tapi juga bisa selamanya. Kursi Duan Suekin seharusnya lebih nyaman. Halo, apakah kamu sudah melihat fotonya? Tidak, aku tidak tahu. Qingling, Qingling. Kamu tahu siapa yang aku lihat? Duan Tianlang ada di sini. Tianlang. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak tahu. Apakah kamu ingin menemuinya? Aku tidak ingin menemuinya. Kamu yakin? Baiklah. Baik, ayo pergi. Anak malang. Apa yang harus kukatakan padamu, Sunan? Tianlang berniat mencari Qingling. Aku tidak mood untuk bekerja. Pasti masih ada yang tidak bisa dipercaya. Sunan, di mana kamu, bintang salju? Tianlang, apakah kamu mendengar kabar dari mereka? Lihat ini. Aku belum istirahat. Dr. Shui member the Hoku. Kesehatan ayah semakin memburuk. Dia bisa lumpuh karena stroke kapan saja. Ya ampun, tidakkah kamu pikir ayah sudah tua? Ayah. Belum istirahat. Kembali. Kenapa kamu belum dengar apa-apa tentang penyelesaian? Ayah. Aku tahu. Pikiranmu pasti sedang tertuju pada rumah penyelesaian sekarang. Ngomong-ngomong, aku memberimu cuti sebulan. Dalam sebulan ini, kamu harus melakukan segala yang kamu bisa untuk menemukan Sinor. Tapi sebulan kemudian, hasil pencarian tidak peduli apapun. Kamu harus kembali bekerja di hotel. Sebulan. Kamu sudah menyia-nyiakan banyak waktu. Apa katamu ya? Ayah, aku janji padamu. Sebulan kemudian. Apakah kamu bisa menemukannya atau tidak? Mereka semua tidak kembali bekerja. Bagus. Sebulan kemudian, Duan Tianlang akan kembali ke hotel. Duan Sueking harus kembali ke toko serba ada Sengtai. Bagaimana dengan aku yang dipukul kembali ke bentuk semula? Duan Senghua, kau rubah tua. Gunakan aku saat kau membutuhkanku. Tendang aku keluar saat kau tidak membutuhkanku. Tidak ada yang murah di bawah matahari. Sekarang adalah kesempatanmu untuk meraih hari ini. Bagaimana menangkap langit? Dia dulu sering melihatnya di rumah. Tapi dia tidak di rumah sekarang. Bahkan sulit untuk melihatnya. Kesedihan tidak terhindarkan di usia tua. Cobalah sedikit lebih pengertian. Dia akan melupakannya setelah beberapa saat. Aku ingin berbicara tentang Mu Shanshan.
Kamu sudah hamil lebih dari 3 bulan. Banyak hal terjadi di rumah belakangan ini. Jadi tidak ada yang memperhatikan perutmu. Adalah kurasa surga sudah lama melupakan bahwa aku hamil. Aku bahkan tidak punya perut besar saat melahirkan. Dia bahkan tidak akan melihatnya. Dia hanya punya mukingin itu di hatinya. Tidakkah kamu khawatir? Ayah mungkin bertanya. Bagaimana dengan aku? Taruh bantal di perutmu. Tidak ada yang bisa melihat melalui bantal di perutmu. Maksudku, kamu harus hamil. Hamil sangguan. Kata kakak Suekin, nggak takut kamu bercanda. Dari nikah sampai sekarang, Duan Tianlang, ajaibnya belum pernah sentuh aku. Kayaknya aku nggak mungkin hamil. Tianlang. Ya ampun, tolong dengar apapun jangan langsung emosi. Oke, pikir dulu baik-baik, jangan bikin dia khawatir. Kamu sudah tahu dari dulu, kan? Kamu tahu malah bantu dia bohongin aku. Kalau bukan karena kebohongan konyol ini, aku udah sama orang lain. Semua ini nggak akan terjadi. Maaf, Tianlang, ini semua salahku. Aku minta maaf sama kamu. Tapi jangan khawatir, jaga kondisi kamu. Kesehatan itu yang paling penting. Kekasih, kita cerai besok. Tianlang Shanshan. Jia. Shui. Qing. Tianlang sudah tahu. Kamu jangan ikut campur. Biar mereka yang urus. Lagi pula akhir-akhir ini rumah lagi banyak masalah. Aku nggak mau ada masalah lagi di rumah. Kerja dan kariermu sudah cukup bikin capek. Su Qing, kamu perlu istirahat lebih banyak. Nggak bisa dipaksakan ya sudah. Kalau kamu memang khawatir, aku yang akan bicara dengan Tianlang dan Shanshan. Kamu tidur saja duluan. Pagi ini konsentrasinya buyar. Urusan perusahaan. Sekarang semuanya tergantung kamu. Oke, aku akan cek. Jaga kesehatan di cuaca dingin. HM? Nggak nyangka akhirnya aku malah di pihak Ju Shanshan. Justru orang yang paling sering aku hina. Kayaknya aku emang ada masalah sama orang. Sudah kubilang kita satu nasib di keluarga Duan. Kalau mau percaya aku, bisa kita bicara sebentar? Sekarang bukan aku yang tentuin. Tengah malam begini, aku penjahat yang hancurkan kebahagiaannya. Apa ini? Ini catatan Greenlin. Oh Bajitu. Ini surat cinta King Ming untuk Duan Tianlang. Kenapa kamu memilikinya? Aku juga tidak sengaja menemukannya. Waktu itu aku lihat Duan Tianlang dan King Ming bersama, lalu keluar dari ruang belajar. Aku curiga. Aku tebak 0. Sebenarnya, aku sudah lama ingat lagi. Bukankah itu yang kamu curigai? Sejak saat itu. Jadi mereka berdua terinspirasi dengan Kuanturi. Bagaimana bisa terjadi? Para elf ingin balas dendam pada kita. Jadi pura-pura frustasi. Tianlang mensentainya. Jadi kita biarkan dia berakting. Ya, pasti begitu. Aku rasa tebakanku benar. Kamu tidak perlu mengira Li Kui. Parasan bersalah.
Itu anjing dan gadis itu. Kamu di mana? Di hatiku. Aku tidak akan menyerah. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Ayah, kenapa pulang terlambat? Aku bertengkar dengan Tianlang. Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Ayah, kamu harus menelepon untukku. Apa yang terjadi? Duan Tianlang, dia tahu tentang kehamilan palsuku. Dia bilang ingin menceraikanku. Tapi dia membawaku di belakang. Diam-diam bersama Mu Qinglin. Mu Qinglin, Bukankah dia sudah amnesia? Dengan suami Snow Joan. Tidak, dia hanya pura-pura. Sebenarnya, dia sudah ingat lagi. Menyembunyikannya dari kita. Kamu sudah menipu kita semua. Lihat, ayah. Ini bukti dia berselingkuh dengan Tianlang. Apa ini? Mu Qinglin menulis puisi cinta untuk Delang. Aku tidak tahu dari mana kamu dapat ini. Ding Hai yang memberikannya padaku. Jing Hai. Suami Sui King. Ayah. Sekarang mereka punya semua buktinya. Ayah, kamu harus membantuku. Aku tidak bisa membiarkan kedua orang ini menipuku begitu saja. Dia berani. Jika ada yang berani menyakiti anak perempuan Zhu Shiping, aku akan membuatnya membayar. Deng Akang Lao. Kenapa dia melakukan itu? Apa dia mengincar Shan Shan atau... Aduh. Aku sudah antri lama sekali. Akhirnya, kita bisa menemukan pisau yang membalaskan kita. Ding Hai datang tepat waktu. Ayah, kamu bicara apa? Sayang, kamu bisa tenang. Kamu tunggu saja lihat. Ayah, Tuhan memanggilku. Apa yang harus aku lakukan? Biarkan dia menggantung. Abaikan dia. Ayah. Tianlang mengirimiku pesan WeChat bilang, suruh aku pergi ke kantor catatan sipil besok untuk menceraikannya. Sayang, kamu tidak pergi kemana-mana dulu. Tinggal di rumah saja. Dan jangan pergi ke rumah Doan. Dan jangan lihat siapapun dari keluarga Duan. Duan Tianlang. Direktur Asia Pita Biru akan keluar nanti. Kamu jangan bilang apa-apa. Bagaimana jika ada yang keluar? Kamu akan dalam masalah. Tahu. Mobilnya mana? Di luar. Manajer. Kamu akhirnya bisa kembali, siapa kamu? Kamu salah orang, kamu akhirnya kembali untuk melihatku. Lepaskan, kamu salah orang untukku, Tuan. Kamu sangat jelek. Hei, Tuan, kamu lepaskan dan kamu kembali untuk melihatku. Hormat sedikit, Tuan. Kalau kamu lakukan itu lagi, aku akan panggil polisi. Bantu aku hentikan dia. Hei, ini aku. Aku seorang psikopat. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu adalah kepala grup Zengtai. Hai, aku kepala perusahaan dan kamu adalah Fijian Anna. Betul. Hai, aku Viana. Kepala grup Lauder Asia.
ada masalah. Oke. Aku akan bawa kamu ke hotel dulu. Tidak, tolong. Langsung saja, Kemal. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Ini adalah bagian merek internasional kami. Dior hanya Belcher. Dan di sana dan kamu jangan terus menatapku. Oke? Apa? Kamu membuatku merasa mual. Permisi. Jika perilakuku membuatmu merasa tidak nyaman, aku minta maaf padamu. Kamu sangat mirip dengan pria yang kutunggu. Persis sama. Aku sudah menunggunya kembali dan berhenti. Aku bahkan tidak ingin mendengar cerita cintamu. Aku di sini untuk bekerja. Aku ingin kamu fokus pada pekerjaan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan masukkan sikap kerjanya ke dalam nilaimu. Maaf, Nona Fiona. Ini kesalahpahaman. Aku minta maaf untuknya. Kepala bagian. Aku akan menghargai diriku sendiri. Kalau begitu silakan lanjutkan kunjunganmu. Ikuti aku, silakan. Di sana adalah departemen parfum domestik. Dia adalah Kingling. Kenapa dia tidak mengakuinya? Setiap kali kamu memintaku bertemu, aku harus bertanya-tanya apa agenda kamu. Kamu sangat jahat. Itulah kenapa kamu pikir seluruh dunia sejahat kamu. Mari kita bertemu. Aku melihat Kingling. Kingling apa? Kamu masih bereaksi saat mendengar nama Kingling. Di mana kamu melihatnya? Apakah dia? Di sini. Ini. Kamu tidak perlu membacanya. Aku sedang berbicara tentang hotel. Dia menginap di hotel kita. Maksudmu Mu Kingling menginap di hotel kita? Dia di kamar berapa? Kamu mau menemuinya? Tidak bisa. Dia tamu kita. Kita harus melindungi tamu kita. Kamu pikir resepsionis tidak akan memberitahuku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika aku memberitahumu. Kamu mau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Kepala Landade Asia, Fiona. Dia terlihat persis seperti Kingling. Apa maksudmu? Fiona adalah Mu Kingling. Bukan hanya aku. Aku tahu Duan Tianlang juga merasakan hal yang sama. Kamu bercanda? Kepala Landal Asia. Ini adalah Mu Kingling. Kamu tidak akan pernah mencapai posisi ini seumur hidupmu. Pasti ada kesalahan. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Danlang. Dia sudah gila karena orang ini seharian. Aku tumbuh besar bersama Mu Kingling. Apakah Fiona adalah Mu Kingling atau bukan? Aku tahu saat melihatnya. Kemana dia membawaku sekarang? Ya, aku sekarang menginap di Hotel Chin. Kalian semua sudah bertemu. Baik, Lihat lebih dekat. Kenapa kamu tidak menandatangani kontrak jika tidak ada masalah? tenang saja. Aku akan mengurusnya sesuai saranmu. Sepertinya kita ada tamu. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menghubungimu lagi besok. Baik. Siapa yang kamu cari? Apakah kamu Nona Fiona? Ada apa? Namaku Yu Shansang. Dia adalah wakil ketua grup Jin. Maaf, aku bahkan tidak ingin tahu siapa kamu. Tolong beritahu aku mengapa kamu menemuiku.
Aku penggemar berat parfum Landau. Aku selalu menggunakannya. Kudengar kau tinggal di sini. Aku hanya ingin mampir. Berkenalan denganmu. Maaf, aku di sini untuk bekerja, bukan berteman. Sudah jam 10:30 untuk Nyonya. Kau sudah mengganggu istirahatku. Jika lain kali, aku pasti akan melaporkan hotelmu. Bikin takut setengah mati. Dia bukan Kingling. Maksudku, dia bukan Kingling yang dulu. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali melihatnya? Aku hanya merasa dia sangat berubah. Gayanya benar-benar berbeda. Tidak bisa dipalsukan. Fiona ini penuh duri. Pejuang. MU Kingling muncul tiba-tiba kali ini dan tidak mengakui identitasnya. Apa maksudnya sebenarnya? Menurutmu apa tujuan MU Kingling di sini? Baiklah, kita lihat saja. Sekarang MU Kingling menjadi sangat arogan. Pada siapa kau kembali untuk balas dendam? Sepertinya bahkan jika aku tidak melakukannya, tidak mudah bagi Ding Hai untuk menandatangani kontrak. Dia jelas Kingling. Tidak mungkin salah mengenaliku. Aku tahu ekspresi wajahnya. Aku tidak tahu apa yang kukeluhkan. Maaf mengganggu istirahatmu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kutunjukkan. Itulah sebabnya aku berani mengganggunya. Jenis apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Ini disebut Dreamling Lily. Dikembangkan oleh temanku. Tetapi karena berbagai alasan, temanku di sini dan liliku sudah tiada. Aku sudah berusaha. Mari kita tanam. Tetapi tidak pernah berhasil. Tetapi aku percaya. Suatu hari aku akan berhasil. Temanku di sini akan kembali. Jadi jenis ini belum berhasil dibudidayakan. Selalu dengan selisih tipis. Tidakkah kau tahu apa bedanya? Bisakah kau memberiku saran? Maaf, Andai saja temanku di sini bisa kembali. hentikan. Sudah kukatakan. Aku tidak tertarik dengan kisah cintamu. Tapi, jika bunganya tumbuh dengan baik, ingatlah untuk memberitahuku. Aku sangat tertarik padanya. Bagus. Aku tidak bisa memberimu pemberitahuan tanpa alasan. Itu bukan bagian dari deskripsi pekerjaanku. Aku butuh imbalan. Meskipun kau berpura-pura, tapi kau tidak bisa menipuku. Kau adalah Kingling. Aku akan memastikan kau mengakuinya.
orang yang polos yang kau kenal. Tidak ada lagi. Aku Fiona. Terkejut melihatku. Aku tidak sabar melihat apa yang akan kau lakukan. Wanita seperti apa? Kau mengkiraku. Benar, Permesai. Aku baru saja pergi untuk urusan. melalui beberapa hari penyelidikan ini, aku sangat puas denganmu. Secara pribadi, aku ingin ini terjadi. Jadi aku akan mengirim informasi ke markas Amerika. Jika tidak ada masalah, terserah mereka untuk mengevaluasi dan memutuskan. Benarkah? Itu kabar yang bagus. Jangan lewatkan. Aku berikan kata-kataku. Aku yakin kau tidak akan menyesali keputusan hari ini. Itu akan sangat bagus. Aku juga buru-buru mengatur informasi dan mengirimnya ke markas Amerika. Ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Baik, aku akan menunggu pesanmu. Wakil Presiden, aku baru saja mencarimu. Kontrak dari Jordan Bleu hampir selesai. Benarkah? Efisiensi kerjamu sangat cepat. Mereka bilang akan menunggu sampai menyerahkannya padamu. Kamu bisa mulai menyusun kontraknya. Baiklah. Oke, aku serahkan ini padamu. Apa aku juga harus menandatangani kontraknya? Tentu saja kamu manajer umum. Kamu memiliki 10% saham lagi di Zengtai. Tentu saja kamu berhak menandatangani. Dan aku akan mengusulkannya ke Dewan. Aku akan memberimu hadiah untuk ini. Terima kasih Wakil Presiden. Baiklah. Oh, ngomong-ngomong, Wakil Presiden. Aku baru-baru ini mendengar beberapa rumor. Katanya Zengtai akan merger dengan Mountain City. Jangan dengarkan rumor itu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Terima kasih Wakil Presiden. Kapten Duan tidak sehat. Denganku, kamu tidak bisa menandatangani dengan kami. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Tolong perhatikan cara bicaramu. Kamu harus memperhatikan sikapmu. Kelakuanmu jelas-jelas mempermainkan kami. Aku dengar Putri sebenarnya akan di-merger. Awalnya grup Zengtai. Fokus pada Hotel Zengtai dan Department Store. Jadi Cordon Bleu akan diperhatikan. Tapi grup Mountain City, dia fokus pada peralatan rumah tangga dan resor. Lauder kemungkinan tidak akan mendapat perhatian yang sama. Pertama, merger itu hanya rumor. Kedua, merger. Hotel dan mal kami. Fondasi di Haeju tidak akan goyah. Tidak akan ada perubahan dalam penjualan kami ke Lauder. Le Cordon Bleu tidak hanya menargetkan Haeju, tapi juga Tiongkok Raya bahkan Asia. Haeju hanya langkah pertama kami. Jadi ini sangat penting. Aku tidak akan mengambil risiko itu. Kami akan sepenuhnya mempromosikan penjualan Cordon Bleu. Sama sekali tidak. Kamu. Sepertinya kamu tidak lagi memegang kendali. Bagaimana kamu tahu aku dulu yang memutuskan? Kamu dulu mengenalku. Sebelum aku datang ke sini, saya sangat memahami Zengtai dengan sangat mendalam. Saya tahu lebih banyak. Tentu saja bukan kisah cintamu. Lebih hati-hati di masa depan. Hampir memakai tas. Apa hubungan mereka dengan Yamashiro yang bergabung dengan Zengtai? Dia pasti mencari masalah. Kamu menatapnya lagi. Mereka bilang tidak tahu kamu bukan Mulkinglin. Aku menyuruhmu untuk menyambutnya, bukan mengganggunya. Kamu pasti membuatnya marah. Ya, itu salahku. Jadi sekarang bagaimana? Untuk mengembalikannya, tentu saja. Aku memberitahumu, jika kita kalah dalam kasus ini, Zhu Xiping tidak akan membiarkan kita. Masuk. Hello, Selamat Shang, General Manager. Saya Fiona, kepala asisten pribadi. Hello.
Aku ingat kamu. Pengkiannya. Ini dari Fiona ya? Aku yang mengirimnya. Terima kasih, General Manager, atas keramahannya selama ini. Apa maksudmu? Kamu pergi. Ja. Fiona memutuskan untuk mundur dari kontrak. Ada toko lain yang harus diperiksa. Jadi kita perlu pindah hotel. Tunggu sebentar. Skywolf, kamu duluan. Tunggu sebentar. Untuk... Silakan terima. Ini adalah tanda dari hotel kami. Semoga Nona Fiona bisa tinggal 2 hari lagi. Paling lama 2 hari. 2 hari cukup. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Lena, aku tidak tahu, Nona Fiona. Apakah ada sesuatu perbedaan yang berbeda dari yang lain? Perbedaan yang berbeda dari yang lain. Aku tidak tahu maksud General Manager. Maksudku, seperti indera penciumannya. Kamu bisa mencium bau bunga dari jarak 5 meter. Dari jenis ini. Aku tidak tahu. Apa yang salah? Tanya saja santai. Itu. Apa yang dia suka khususnya? Apakah itu termasuk fokus pada amal? Filantropi. Ya. Tidak ada lagi yang ingin kulakukan. Pelen. Fiona, apakah kamu mencoba menyulitkanku? Aku tahu kamu seorang elf. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Tapi aku tahu kamu adalah King Ming. Surat undangan oke. Aku akan pulang dan melihat. Botol selada Liu Lao. Itu akan sangat bagus. Jangan khawatir. Aku akan menemuimu malam ini. Kayu plum hijau. Kamu pikir kamu bisa mengungguliku dengan mengubah identitasmu? Lihat apa yang bisa kulakukan padamu. Jelas. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Kamu keluar dari sini. Mengapa kamu tidak mengakuinya ketika kamu sedang membersihkan? Berapa kali aku sudah memberitahumu? Aku bukan Zoe. Bukan orang yang kamu bicarakan. Tolong keluar dari sini. Aku tahu kamu Zero. Itulah mengapa kamu membuatku terjepit tentang kontrak. Itu saja seharusnya membuktikan kamu Zero. Manajer Umum Ding. Aku melihat kamu pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi ini urusan pribadimu. Aku sama sekali tidak tertarik. Tolong keluar. Oak, aku di sini. Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Kebenaran tentang apa yang terjadi ketika kamu melampaui batas. Aku memberitahumu sekarang. Aku tidak tertarik dengan masalah itu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan segera meninggalkan hotel ini. Kamu bisa mendengar tentang jatuh ke air dan tetap menjaga wajahmu. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak tersentuh. Apalagi yang harus kamu katakan? Hinek, apakah kamu ingat hari ketika Duan Suekin mendorongmu ke air? Duan Tianlang tidak menyelamatkanmu. Manajer Umum Ding. Sudah selesai? Tolong, jangan coba-coba menjodohkanku dengan wanita yang mirip denganku, oke? Kenapa tidak menyuapku dengan sesuatu? Tidak masuk akal bagiku. Yang kubutuhkan adalah bekerja dengan seseorang yang memiliki integritas. Manajer Umum Ding. Apakah kamu orang yang jujur? Tentu saja. Aku dan kelompok di belakangku. Tidak ada masalah. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku tidak akan meninggalkan hotel untuk sementara waktu. Tapi aku harap kamu akan. Jangan terlalu lancang dan kasar seperti hari ini. Kamu sudah menyita banyak waktuku. Aku sedang dalam perjalanan ke acara makan malam amal. Sudah waktunya untuk berubah. Silakan pergi. Makan malam amal.
memberi makan Dinghai. Apakah kamu tahu tentang lelang amal lusa? Ini adalah juga begini, salah satu lelang amal yang lebih besar. Tapi hanya ada satu kesepakatan nyata. Mantan direktur panti asuhan. Botol seladon yang dikoleksi oleh Tuan Liu Yaodong sebelum kematiannya. Oke, aku mengerti. Aku akan mengajakmu makan suatu saat. Direktur panti asuhan. Botol seladon. Shan bilang Fat Anna akan pergi ke lelang untuk membeli botol seladon. Ketua kelompok. Aku akan menanganinya nanti. Bagaimana? Nona Juana bilang seseorang sedang membersihkan kamarnya tadi. Undangan penting hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bertanya. Pelayan bilang kamu menyuruhnya membersihkan. Pergi dan lihat. Apa yang terjadi? Lelang dimulai dalam 1 jam. Barang-barangku hilang. Jika kamu tidak mencarikannya untukku, aku bisa menuntut hotelmu. Bagaimana dengan ketua kelompok? Sudah periksa sampah? Truk sampah sudah pergi. Cari truk sampah itu. Lalu periksa kemana sampah pergi. Ayo ikut aku. Nona Vilna, kami akan membantu Anda menemukan undangan Anda secepat mungkin. Saya akan beri Anda waktu 15 menit, paling lama. Terima kasih. Linda, buatkan secangkir kopi. Ketua kelompok, bagaimana itu? Saya sudah memeriksa tempat sampah dan truk sampah. Saya tidak bisa menemukannya. Sekarang apa? Dia datang. Nona Fiona. Maaf, kami tidak bisa menemukan undangan Anda. Saya tahu waktu saya hampir habis. Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Oh, Nona Fiona. Saya minta maaf atas nama hotel. Saya akan menyelidiki masalah ini dan memberikan penjelasan. Kami akan mengganti kerugian yang disebabkan kepada Anda. Minggir. Jangan pergi terlalu jauh. Anda harus menunjukkan sedikit rasa hormat. Kami tidak akan tinggal di sini selamanya. Maaf. Kurasa kalian berdua kembali bersama. Sudah kubilang aku bukan dia. Aku tahu kau bilang kau bukan dia. Tapi kamu. Tapi kalian sangat mirip. Bahkan pelukannya terasa persis sama. Perasaan memeluk. Kau ingat semua itu? Tentu saja. Aku ingat segalanya tentang hutan hijau. Aku tidak perlu mengingatnya dengan santai. Atau melupakan. Seperti terukir di otakku. Hal terakhir yang bisa dipercaya adalah kata-kata manis pria. Parfum ini disebut kepuasan. Ini adalah parfum wawancara kerja pertama. Aku memberikannya sebagai hadiah. Dikirim untuk membersihkan. Dan katakan padanya bagaimana perasaanku tentangnya. Aku tidak tertarik dengan kisah cintamu. Kau bisa mencoba. Itu bagus, tentu saja. Hari ini adalah parfum terbaik yang pernah ada. Dia jenius.
Mengapa tidak mengirim seseorang ke lift yang rusak itu? Tidak ada yang membiarkan mereka keluar tanpa izinku. Manajer kantor, kita tidak bisa membiarkan mereka terjebak di lift. Kalau Nona Fuyang marah, bagaimana jika kamu menuntut kami lagi? Saya bertanggung jawab atas apa yang salah. Jangan ikut campur urusanku. Kamu takut. Kamu tidak perlu khawatir. Untungnya aku masuk saat itu. Kalau tidak, Aku sudah mengatakannya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya tunangan. Dia akan membuatku merasa lebih baik saat kita keluar dari sini. apa yang kamu katakan? Aku sudah menikah. Kamu tidak enak badan. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Duan Tianlang. Tidak baik. Tim I Eagle Shida Art of War Memango Ambulance. Jangan menakut-nakutiku. Ada apa dengan Skywolf? Apakah kamu membawa obat? Aku ingin kamu mencium ini. Skywolf, kamu bangun. Skywolf. Skywolf macam apa kamu ini? Apa yang kamu katakan? Aku tahu itu. Aku tahu kamu adalah Qingling. Skywolf, jangan menakut-nakutiku. Skywolf, kamu bangun. Item terakhir yang dijual hari ini. Itu adalah Tuan Liu Yaodong, mantan direktur panti asuhan. Anya Murda. Guci telinga ikan seladon. Semua hasil lelang akan disumbangkan ke panti asuhan. Tawaran awal adalah $500. Kalau hanya $500, mari tambahkan $50 dengan sekali tangan. Aku yakin bisa mendapatkan 1 juta. 550,000 baik. Tuan ini menawarkan $550. 700,000. 750,000 baik. 750,000 dari tuan ini. 750,000 sekali. Sepertinya kita tidak bisa melakukan ini tanpa sedikit darah. 750,000 kali. 1 juta tuan ini baru saja lebih dari 1 juta. 1 juta per kali. 1 juta 2 kali. 1 juta terakhir kali. Setuju. Lihat ini. Apakah ini layar orang tua anak Liu Lau? Kamu pergi ke lelang. Baiklah. Kamu yang mencuri undanganku. Merupakan kewajiban semua orang untuk peduli pada amal. Bagaimana bisa kamu menyebutnya mencuri? Lagi pula, aku ingin membantu panti asuhan. Baik, terima kasih. Apakah kamu yakin ini hanya hadiah? Tentu saja. Aku tidak butuh imbalan apapun. Apa yang kita katakan tentang membalas budi? Saling membantu? Tapi jika aku tidak membantumu, apakah kamu akan mengambil kembali botol selada itu? Bagaimana mungkin? Dia sudah memberikannya padamu. Tapi Nona Feng Anna, aku ingin meminta bantuanmu. Masalah kontrak. Tolong pikirkan baik-baik. Aku akan. Terima kasih. Wakil Presiden masa depan. Wanita macam apa? Bagaimana denganmu? Apakah dia Ding Hai, manajer umum yang kamu sebutkan? Benar, manajer umum Tadin. Aku sudah memilikinya di sini. Permisi. Kelompok yang menyuap untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kami tidak tertarik bekerja sama. Kamu sampah tak berguna. Aku ingin kamu menandatangani kontrak. Kamu menawarkan surat nanti dan membawa barang curian ke sini. Wakil Presiden, biarkan aku menjelaskan. Apalagi yang kamu jelaskan? Mengapa kamu menjelaskan ini ketika semua bukti sudah ada? Aku ingin kamu kembali ke kantor dan segera mengemas barang-barangmu. Pergi dari sini. Kamu mengusirku karena ini. Masalah ini. Oh, aku berharap kamu bisa mengatakan itu. Itu Fiang. Kamu harus membawa ini ke atasan mereka. Dia tidak bisa menyimpan rahasia dari Nyonya Sheng. Cuen ini keluar. Nyonya Sheng memiliki citra yang baik. Saham pasti akan turun.
Kita tidak tahu seberapa jauh penurunannya. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Setidaknya aku adalah mener umum yang ditunjuk oleh Dewan. Kamu tidak bisa menjadi penentu tunggal Dewan. Hahaha. Lusa. Aku memintamu untuk dipecat dalam rapat Dewan biasa. Aku menangguhkanmu sekarang juga. Aku wakil presiden. Kurasa aku masih memiliki hak itu. Kulang. Hello. Ayah, dia gila. Aku tertembak. Dia tertembak. Siapa yang menarik pelatuknya? Bagaimana? Fiona mendatangiku untuk menuduh Fadinghai melakukan suap. Dia juga bilang tidak akan bekerja dengan kami lagi. Aku tidak menyangka Fiona akan memberiku bantuan besar. Kali ini, bukan hanya pasar saham yang bisa runtuh. Dan aku bisa dengan alasan menyingkirkan Ding Hai. Hahaha. Sayang, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Penggantian Ding Hai. Veritahu Media. Dapatkan pers di koran. Oh, ayah, aku akan segera melakukannya. Hahaha. Hahaha. Menurut video A, ini semua karena aku. Aku tidak percaya kamu mencoba mengusirku. Tidak semudah itu. Akhirnya, ikannya mati. Apa itu? Kudengar kamu ditangguhkan. Kamu datang untuk melihat leluconku. Keluar. Keluar. Di rapat Dewan Lusa, kamu membuat surat senjata. Apa maksudmu? Katakan saja. Kamu akan membuat Nona Gemuk Yuna berubah pikiran. Akan mendapatkan kontrak lauder untuk Zheng Tai. Aku juga di Dewan. Aku akan memilih nanti. Suara mendukung. Kamu ingin membantuku. Apakah kamu berharap aku percaya itu? Mungkin kamu benar-benar ingin dikeluarkan dari Zhu Xiping. Ding Hai, kamu tidak punya pilihan. Jangan pikir aku bersedia menjadi boneka Zhu Xiping. Aku bisa menjadi bonekamu juga. Dengarkan, Hai. Perbedaan antara kamu dan Zhu Xiping adalah keseimbangan kebijaksanaan. Ini demi kepentinganku untuk memilikimu di sini. Melakukan atau tidak melakukan. Fiona memberitahu Zhu Xiping tentangku. Artinya tidak mungkin dia akan memberiku kelonggaran. Bagaimana mungkin dia berubah pikiran? Aku akan mengurusnya. Baik secara publik maupun pribadi. Aku akan membuatnya berubah pikiran. Kenapa kamu nekat membantu Ding Hai? Jangan terlalu bersemangat dulu. Dengarkan aku dulu. Aku dari sini lama sekali aku punya sedikit pengetahuan tentang dunia. Kabar yang kamu pikir Shasta dibeli oleh Yamashiro. Apakah itu hanya muncul begitu saja? Kalau begitu, kamu tidak bisa membantu Ding Hai. Zhu Xiping memberitahu Ding Hai. Mengatakan skandal suap akan melukai tulang Nyonya Zheng. Secara logis, dia harus berusaha mencegah kabar itu tersebar. Atau mencari cara untuk memperbaikinya. Bahkan jika hanya untuk mengalihkan perhatian publik. Tapi dia, kebetulan saat ini memusatkan serangan terhadap Ding Hai. Lupakan tentang tulang. Katakan padaku kenapa. Apakah kamu mengatakan Gun Sepyeong sengaja membiarkan harga saham Zheng Tai jatuh? Tapi dia juga punya saham. Apa untungnya baginya? Jika dia tertarik membeli Zheng Tai, Maksudmu dia ingin membelinya dengan harga murah? itu sangat mungkin. Sudahkah kamu berbicara dengan pamanmu? Kurasa pamanku bisa memahaminya. Untuk pengiriman Zhu, Ding Hai tahu sikapnya. Zhu Xiping sudah berusaha mengusirnya dari normal. Untuk menahannya, aku harus membiarkan Ding Hai tinggal. Kamu mengerti? Atau kamu pintar? Ayah,
Fiona itu Ibu Lin. Tidakkah kamu melihat? Jadi apa? Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Apa tujuan lain selain balas dendam pada keluarga Doan? Itu orang-orang kecil. Jangan buang waktumu padanya. Aku tidak tahan dengan ekspresi agresifnya. Tidak bisakah kamu berhenti menatapnya? Ada hal lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Ketika aku membeli normal, aku akan mengusir keluarga Duan satu persatu. Tolong lihat. Inilah mengapa harga saham Zhengtai terus turun belakangan ini. Ding Haifu punya tanggung jawab yang tidak terhindarkan. Ding Hai, aku ingin kamu mengundurkan diri. Lebih baik daripada dipecat. Mari kita dengar dari para pemegang saham. Aku mengakui, dalam hal bekerja dengan Jordan Bleu, aku melakukan kesalahan. Tapi meskipun aku melakukannya, itu tidak bisa menutupi direktur dan kepala sekolah. Karujiang Group. Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong beri aku seminggu. Aku akan membuat Fiona berubah pikiran. Fiona memberitahuku sendiri. Tidak mungkin Jordan Bleu akan bekerja dengan dewa. Kamu punya 3 hari. Direktur. Jika kamu bisa membalikan setelah 3 hari, tidak hanya harga saham bisa pulih. Dan aku percaya, visibilitas internasional hotel akan serupa. Aku setuju untuk memberi manajer umum Ding kesempatan. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Wakil Presiden hadir. Yang aku butuhkan hanya kata-katamu. Baiklah. Dan karena tidak ada yang punya masalah dengan itu, apa yang harus saya katakan? 3 hari. Saya akan memberimu 3 hari di Dinghai. Jika kamu gagal, saya akan menghitung hidupku. Baik. Saya akan lihat. Saya, 2 anak laki-laki, dan yang 0, diam-diam bekerja sama. Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu bisa tenang. 2 bajingan ini tidak bisa membalikan langit. Tapi bagaimana jika mereka berdua berhasil? Ayah, kamu benar-benar. Seharusnya kamu tidak setuju di rapat dewan. UPS. Begitu banyak orang di dewan. Bisakah kamu bilang saya tidak setuju? Ups. Mereka berdua berani melawanku. Kamu bisa tenang, mereka jujur. Saya juga tidak menandatangani kontrak ini. Ketua Dewan, saya tidak ingin parfum yang saya kerjakan dengan susah payah diberikan kepada kelompok yang masa depannya tidak pasti. Saya harap kamu mempertimbangkan kembali kemitraanmu dengan Nyonya Shen. Sudah saya bilang. Kerjasama antara Blue Egg dan Zhengtai sangat penting. Kontrak harus segera ditandatangani. Tapi saya sudah bilang ke Juspin, Jordan Bleu tidak akan bekerja dengannya. Jika kamu tidak menandatanganinya, saya akan mengirim seorang kembali untuk segera menandatanganinya. Ketua Dewan, Kenapa kamu berteriak tentang ketua? Apakah saya presiden? Karena kamu pikir saya presiden. Kamu akan menuruti perintahku. Kalau tidak, saya akan mencopotmu. saya akan memikirkannya lagi. Baik, saya akan menunggu kabar baikmu. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Saya ingin berbicara denganmu tentang kontrak. Kalian sangat menyenangkan. Kirim seorang kepala untuk berbicara dengan saya tentang kontrak. Baik, kalau begitu saya berbicara denganmu sebagai anggota dewan. Apakah itu baik? Kamu bilang padaku tentang pengantin dia menusuk. Itu tepat yang dia inginkan. Zhu Xiping menggunakan hal ini untuk menendang Ding Hai pergi. Saham Zhengtai kita terus turun. Rustin akan memanfaatkan kesempatan ini. Membeli kita dalam selesai. Oke, aku tidak tertarik mendengar tentang kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan Jordan Bleu. Jika kita diakuisisi dan digabung, Zhu Xiping pasti akan bangkit di Zhengtai. Akan ada banyak PHK. Maaf, aku tidak bisa membantumu.
Ini kontrak baru. Tolong luangkan beberapa menit untuk melihatnya. Aku tidak punya waktu. Nona Fiona. Kita akan mengambil 1.000 dari pendapatan kita. Memulai dana amal. Chinger dan Lauder akan berbagi tanggung jawab. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Tolong. Coba lihat saja. Kamu dalam masalah jika listrik padam. Masih ada waktu untuk khawatir tentang PHK. Syaratnya bagus. Tapi Zhang Tai, apakah kamu yang bertanggung jawab sekarang? Ah, ini dia. Ah, ha, ha, ha. Apa yang dia lakukan di sini? Izin Din. Aduh, itu awal yang baru. Kamu kembali. Aku sangat merindukanmu, sudah lama tidak bertemu. Ayo, duduk. Biar aku lihat bagaimana kabarmu. Din. Aku sangat menyesal pergi begitu tergesa-gesa. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku dengar apa yang Tianlang katakan. Bahwa kamu pergi belajar di Prancis. Lalu dia pergi bekerja di Amerika. Tapi Tianlang, bagaimana dia bisa tahu? Ya ampun, dia orang yang baik. Dia sering datang sendiri untuk membeli makanan untuk anak-anak. Orang yang membeli pakaian tidak pernah menerima pujian kita. Sekarang semua orang menyukainya. Dia tidak bereksperimen. Aku ingat apa yang kukatakan. Aku dengar dari Tianlang bahwa kamu tidak mau mengakui siapa dirimu. Kenapa? Itu yang dia bilang. Jah? Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua. Kurasa ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Skywolf itu orang baik. Percayalah pada penilaianku. Tentu saja aku percaya padamu, Dekan. Yah, tidak ada masalah antara kita, oke. Hanya saja sudah lama sekali. Ditambah pekerjaan. Tidak mudah untuk bertemu setiap saat. Benar-benar hanya itu. Hanya seperti itu. Oh, Jangan ketinggalan. Kamu mencariku. Kamu mengikutiku. Aku peduli padamu. Banyak yang berubah di sini. Apakah kamu sudah bertemu dengan Dekan? Apa yang kamu inginkan? Kenapa bersembunyi di balik identitas Tuan Feyana? Karena aku tidak ingin mengenalmu. Aku tidak ingin mengenal setiap dari kalian. Yang Ling A. Aku memberitahumu. Jika aku menyebutnya seperti itu lagi, aku janji kamu tidak akan pernah bekerja dengan Landel. Maksudmu kamu bersedia bekerja dengan Chin? Apakah kamu meneleponku untuk memberitahuku itu? Itu yang aku pikirkan. Tapi, sekarang aku ragu. Jangan ragu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Oke, kamu bisa tenang. Jika kamu tidak suka namanya, aku tidak akan menyebutnya lagi. Dan aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah kamu. Ah, apakah kamu Feyana? Nona Feyana. Tianlang. Senang bertemu denganmu di sini. Apakah kamu di sini untuk menemui Dekanmu dan anak-anak? Mereka merindukanmu. Sering bertanya padaku, kapan kakak Kingling akan kembali? Kurasa kamu salah mengiraku dengan orang lain lagi. Benarkah? Akulah yang membawa Nona Feyana ke sini. Oh, Karena kamu terus salah mengira aku sebagai orang lain. Nona Feyana salah paham tentang kita. Aku membawanya ke sini hari ini untuk menjelaskan padanya
Benar-benar ada seseorang yang mirip dengannya. Nona Fiona. Aku penasaran, apakah kesalahpahamanmu sudah terpecahkan? Sepertinya aku bisa mempercayai kalian sekarang. Bagus. Qianlang. Nona Fiona telah setuju untuk bekerja sama dengan Qin. Benarkah? Tentu saja benar. Aku akan memberitahu Ju Siping. Tunggu sebentar. Aku tidak bisa bilang sekarang. Mengapa Ju Siping tidak mau menandatangani kontrak ini? Kamu menyuruhnya untuk memberinya kesempatan untuk menyabotase. Masuk akal. Apa yang ingin kamu lakukan? Beritahu Dong Liu, Dong Zhang dan Dong Su. Temui Ju Siping di sana. Nona Fiona, bisakah kamu membantu kami? Jadi apa masalah besarnya? Ini bukan wakil presiden. Apakah kamu yang membawa kami sini? Itu yang aku katakan pada Ding Hai di telepon Ding Hai. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Bung. Maaf rekan-rekan. Aku bahkan meminta kalian untuk berlari ke sini. Ini adalah kontrak revisi dengan Landel. Selain itu semuanya hampir sama. Ada satu hal lagi. Kami akan menyisihkan 1/10,000 dari keuntungan. Mendirikan dana amal bersama Landel. Mendirikan dana. Aku seorang pebisnis. Aku bukan seorang filantropis. Menurutku itu ide yang bagus. Filantropi adalah tentang memberi kembali kepada masyarakat. Kamu juga bisa mempromosikan dirimu sendiri. Aku setuju. Ini, bagaimanapun, adalah agensi Asia. Filantropi juga sebuah gaya. Aku mendukung semua energi positif sekarang. Bagaimana bisa grup Qin kita tertinggal? Ya, Wakil Presiden. Ini 1/10,000 dari keuntungan. Kita baru balik modal. Ya, aku setuju. Tapi apakah Landel akan setuju? Tuan Fiona sudah setuju untuk menandatangani kontrak dengan Qin. Apa? Kuharap aku tidak mengganggumu. Aku hanya akan mengatakan beberapa kata. Aku sudah membaca kontrak baru. Kantor pusat juga merasa lebih puas. Jika tidak ada kejutan, aku ingin menandatangani kontrak hari ini. Tentu saja kamu bisa. Aku akan bersiap untuk konferensi pers sekarang. Camel. Kesepakatan besar dengan Landel. Akan ada konferensi pers. Aku punya konferensi pers jam 2 siang. Seharusnya tidak masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Itu bagus. Manajer Umum Ding. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu menghentikannya. Kami akan berbicara untukmu di rapat dewan. Baik, terima kasih. Baik, aku akan sibuk. Wakil Presiden Ju, kita bekerja sama dengan baik. Aku tidak percaya kalian bertiga mempermainkanku bersama. Jangan sombong. Aku akan mengalahkanmu satu persatu. Minum air di salju jernih. Terima kasih ayah sudah melakukan dengan baik. Terima kasih sudah merawatmu dengan baik. Ini berita keuangan terbaru kami. Jam 2 siang ini. Crop Chin. Dengan Amerika landai salju jernih, lihat Qingling. Kakak Ipalang, aku butuh kamu merawat ayahku. Aku akan keluar. Qingling. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah tamu kehormatanku, bukan Qingling. Aku berhasil menandatangani kontrak. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kamu bisa berbohong dengan mata terbuka? Dia adalah Qingling. Qingling. Kamu adalah Qingling. Jangan kamu pergi. Kamu berhenti dan lepaskan. Qingling, aku tidak akan salah mengenalimu. Kamu bersama Bibi Nan. Bisakah kamu memberitahuku di mana dia? Ayahku sudah menunggumu untuk melepaskan. Apakah kalian orang-orang gila di sini? Berapa kali aku sudah bilang aku bukan Qingling? Aku Fiona.
Kamu tahu, Nona Fianna, tolong jangan marah dulu. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Aku butuh kamu memberiku waktu sebentar. Pergi dari sini. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu jika kamu berbuat malah lagi. Minggir dari jalanku. Kamu adalah King Ling. Aku tidak akan mengakuinya. Apa yang kamu lakukan? Zueqing, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Fianna, tolong. Qingling. Dia adalah King Ling. Dia adalah King Ling, benar. Aku tahu, tapi dia menyangkalnya. Kita tidak bisa memaksanya. Qianleng, aku memohon padamu. Kenapa kamu tidak mengembalikannya? Kamu harus mengembalikannya demi ayah. Baik atau tidak? Qianleng. Halo. Nona Fianna, lama tidak bertemu. ada apa? Kamu belum tahu itu. Aku sekarang manajer toko. Jika ada yang kamu butuhkan, datang saja padaku. Maka kamu harus menjalankan toko dengan baik. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi perkembangan ladang di daratan. Terima kasih, Nona Fianna. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kuharap aku tidak mengganggu percakapan kalian. Tidak. Baiklah. Bagaimana persiapannya? Tidak, Guru. Ada yang bisa kubantu? Oh, tidak perlu. Aku sudah bicara dengan Nona Fianna. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu, oke? Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih. Duan Tianlang, aku perlu bicara denganmu. Ada apa? Tidak nyaman membicarakannya di sini. Manajer Ju. Ada apa? Apa kamu sadar bagaimana kamu memandang Fianna? Pandangan apa? Kamu memandangnya dengan matamu, King Ling. Apa itu urusanmu? Kamu sekarang adalah karyawan Chin. Tindakanmu mewakili citra perusahaan. Aku sekarang curiga kamu memihak dan memengaruhi pekerjaanmu. Berapa kali aku harus mengingatkanmu? Tuan Fianna bukanmu, King Ling. Jangan salah tebakan. Parason New King Ling dependeken padanya. Manajer Ju. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu sendiri. Jika kamu terus ikut campur, aku juga akan mempertanyakan sikap dan efisiensimu. Duan Tianlang, perhatikan nada bicaramu. Kamu bukan manajer umum lagi. Dan aku bosmu sekarang. Sebagai bawahanmu, aku punya hak untuk memberikan komentar. Bekerja sama dengan Nona Fiu dalam pekerjaannya. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Aku akan bekerja. Ayah, nah, mengapa kamu masih menjadikan Ding Hai sebagai manajer umum? Kamu tidak memberinya apapun. Bagaimana kita bisa membuatnya tergoda? Ah, kamu sudah siap. Hampir. Baiklah. Jangan dianggap remeh. Aku ingin kamu membakar proyek Longgang New Town. Buat beritanya panas. Aku tidak percaya Ding Hai tidak akan tergoda. Kamu bisa tenang. Ding Hai tidak bisa lolos dari gunung kita. Baik, aku akan melakukannya sekarang. Pan Gun. Wakil Presiden. Jing Hai, dudulah. Nah, kamu melakukannya ketika aku memintamu. Bolehkah saya bertanya kepada Wakil Presiden? Apa perintah Anda?
Saya tidak menyadari bahwa Anda dan bekerja sama melawan saya. Wakil Presiden, saya bekerja untuk grup ini. Anda memiliki Sangdong dan Sudong di pihak Anda. Pekerjaan Anda sebagai manajer umum sudah pasti. Terima kasih. Terima kasih. Wakil Presiden, tidak ada keberatan. Saya hanya tidak ingin menyinggung para bupati karena Anda. Ding Hai, lakukan dengan baik. Saya akan mengawasi Anda. Apakah Anda tidak ingin mengungkapkan apapun? Oke. Apa yang seharusnya saya miliki pada Anda? Saya juga bisa menjatuhkan Anda. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, saya akan pergi sibuk. Baiklah. Gagap. Benna, Jinghai. Saya tidak akan menyulitkan Anda jika Anda hanya pergi. Jangan salahkan saya karena kejam. Anda yang memintanya. Lihat wajah lesu itu. Ju Shiping adalah target lama. Sulit dihentai. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya punya kabar untuk Anda. Pastikan Anda mendengar saya dan menulis. Kabar apa? Jushan Shansheng mengumpulkan uang atas nama grup Shancheng dengan gaji tinggi. Apa? Apakah informasi Anda dapat diandalkan? Kapan pesan saya pernah terlewat? Permainan apa yang Anda lakukan? Mari kita periksa dulu. Persaudaraan. Mari buat janji lagi. Saya akan pergi. Apa keadaan darurat besar? Anda memanggil saya ke sini dengan tergesa-gesa. Saya dengar Anda menghasilkan banyak uang di luar sana atas nama grup Kota Gunung. Mengumpulkan dana. Bagaimana Anda tahu itu? Ternyata benar. Apakah ayah Anda juga tahu tentang ini? Tentu saja tidak. Jangan berani-berani memberitahunya saya melawan Anda. Mengapa Anda tidak memberitahunya sesuatu yang begitu besar? Anda juga tidak bisa menyembunyikannya darinya. Mengapa saya harus memberitahu Anda itu? Kamu tidak berada di tim yang sama denganku. Jadi itu yang kamu bicarakan di kantor beberapa hari lalu. Jika kamu bisa meyakinkanku, aku ingin berbagi kapal denganmu. Itu bukan apa-apa. Aku baru saja menemukan investasi yang bagus. Ayahmu sangat suka menghasilkan uang. Aku tidak percaya dia akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Itu dulu. Ayahku semakin tua, bertindak lebih konservatif, membuat penjara untuk dirimu sendiri, ditambah dengan obsesinya terhadap kebenaran. Jadi aku memutuskan untuk menghentikan proyek yang telah kupilih. Jadi kamu mengumpulkan uang. Dulu, aku tidak pernah menemukanmu. Ju Shanshan sangat ambisius dalam karirnya. Apalagi, kamu tidak ingin kembali ke kota gunung untuk membantu ayahmu. Itu dulu. Tidak seperti aku punya hal lain untuk dilakukan setelah perceraianku. Hanya pekerjaan yang bagus, tentu saja. Proyek apa yang membuatmu begitu percaya diri? Itu saja yang bisa kukatakan padamu tentang properti. Kamu belum berada di kapalku. Properti. Itu bisa dilakukan. Tapi perusahaan ayahmu punya banyak proyek. Jika kamu ingin menghasilkan uang, mengapa kamu mencari jalan lain? Bisnis ayahku adalah bisnis ayahku. Aku ingin meninggalkan sebidang tanah pribadi. Dan aku ingin menunjukkan pada Duan Tianlang. Aku Ju Shanshan bisa terbang lebih tinggi tanpanya. Terbang lebih jauh. Aku ingin dia mengerti. Wanita hebat apa yang dia lewatkan. Sudah waktunya aku meninggalkan sesuatu untuk diriku sendiri. Apapun yang kamu rencanakan. Selama aku hati-hati dan yang terakhir tertawa. Bagaimana itu? Sudahkah kamu menilai apa yang kukatakan? Apakah kamu percaya? Aku percaya sebagian besar. Itu menarik.
Aku akan berpikir matang-matang tentang pertanyaanmu. Wakil Presiden, di mana kamu selama jam kantor? Aku pergi ke mall. Aku sudah ke Hong Kong untuk urusan penting. Hotel ini ada di tanganmu. Hal penting. Baiklah. Kota Gunung. Aku sedang dalam mood bagus hari ini untuk memberitahumu. Jika perjalananku ke Hong Kong berjalan lancar, aku bisa menyelesaikan Kota Gunung. Penggabungan bersama antara Zhengtai dan Hong Kong bergabung dengan baik. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Itu cuma kabar angin. Hahaha. Zhu Xiping pergi ke Hong Kong kali ini untuk menyelesaikan Kota Gunung. Kami sedang mengeksplorasi penggabungan 3 pihak dengan Hong Kong. Lalu siapa pihak Hong Kong yang dia bicarakan? Aku dengar dari saluran informasi kelompok ahli jaringan. Ada perusahaan elektronik di Hong Kong bernama Energex untuk mempromosikan strategi internasionalisasi dan mempercepat langkah promosi luar negeri. Mereka akan membeli satu perusahaan Eropa tua yang hampir bangkrut. Menurut pengamatanku, orang ini adalah orang awam. Sudah lama mengincar pasar Eropa. Dia sudah mencoba membeli seorang tua merek perusahaan Eropa. Jadi hal akuisisi ini untuk seseorang yang ingin memperluas pasarnya. Grup Kota Gunung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga Hikari Yamashiro. Bisakah akuisisi ini diselesaikan? Tentu saja tidak, Hikari Yamashiro. Tapi jika Yamashiro dan Lineng bergabung, kurasa tidak akan ada masalah. Jadi video distrik pergi ke Hong Kong kali ini adalah untuk menyelesaikan penggabungan antara Yamashiro dan Lineng. Jika Guk Sepiong menyelesaikan penggabungan Sanseong dan Lineng, jadi aku menebak langkah selanjutnya. Seharusnya aku sudah menyelesaikan penggabungan dengan Zhengtai. Jangan. Seharusnya aneksasi. Aneksasi. Tidak heran dia bilang ini, saatnya menyingkirkan seseorang. Sahamnya hampir kadaluarsa. Tidak lama lagi, akan kembali ke tangan Duan Zhenghua. Sahamku tergantung pada Zhu Xiping. Setelah merger 3 arah berhasil, akan lebih mudah bagi Zhu Xiping untuk mengusirku. Kepean. Zhu Xiping ingin mengusir. Itu kamu. Bahkan kamu bisa melihat itu. Tidak ada yang semurah itu. Bro, kurasa kamu perlu merencanakan ke depan. Untuk sampai di posisi kita sekarang. Kerja keras hanya aku yang tahu. Tidak pernah menyerah. Si rubah Xiping tua itu baru saja mengusirku. Kamu memanggilku buru-buru seperti ini. Aku yakin kamu sudah membuat pilihan yang sangat bijak. Aku akan membantumu dengan hal selanjutnya. Tapi kita harus menginvestasikannya atas nama bersama. Atas nama bersama. Akulah yang menemukan proyek ini. Dan sudah terkumpul lebih dari 300 juta. Kamu tidak melakukan apa-apa dan membaginya setengah. Ding Hai, itu agak rakus. Aku tidak akan memintamu sebanyak itu tanpa alasan. 300 juta jika aku membantumu. Setidaknya 2 kali lipat. Wah, kamu sangat percaya diri. Aku sekarang adalah merek terkenal dari Zhengtai. Ketika aku memikirkan Hotel Zhengtai, aku memikirkan Ding Hai. Ini adalah kredibilitas investor. Aku yakin jika kamu tidak melihat itu padaku, kamu sudah akan untuk bekerja denganku. Baiklah, hanya rahasia kita bersama. Tapi kamu harus melakukan ini dengan cepat. Kumpulkan uang secepat mungkin. Aku harus melihat investasi baru dulu. Ya, tentu. Bahkan jika kamu tidak mengundangku hari ini, aku juga akan menandatangani proyek ini sore ini. Ayo pergi. Longgang New Town. Ja, Kamu yakin ini proyek yang menguntungkan? tentu saja. Yah, jangan bercanda.
Proyek itu gagal karena pengembang membayar semuanya. Menjadi tempat masalah. Kamu tidak boleh mengatakan apapun berdasarkan kabar buruk. Aku tahu cerita sebenarnya. Karena pengembang itu adalah teman baik ayahku. Ada mitra di tengah peluncuran. Jadi dia kekurangan uang dan ingin bekerja dengan ayahku. Tapi ayahku hanya sibuk dengan Sentai dan kota gunung. Jadi aku menolak. Lihat. Bangunannya hampir selesai. Dan setengah rumah sudah dipesan. Asalkan kita punya uang, tidak akan butuh beberapa bulan. Ini lebih dari investasi properti biasa. Siklus pemulihannya 2/3 lebih pendek. Jangan tanda tangan dulu. Aku akan mencari tahu dulu. Kamu lihat ladang di sana. Ayahku sudah membeli tanahnya. Begitu merger dengan Sentai selesai, dia akan mengembangkan. Beberapa pusat perdagangan dan hiburan akan dibangun. Asalkan fasilitas sekitarnya dibangun, tanahnya pasti akan naik nilainya. Kota perdagangan dan pusat hiburan. Kenapa aku tidak dengar dari ayahmu? Tidakkah kamu dengar tentang merger 3 pihak? Filosofi bisnis ayahku adalah tidak pernah berperang jika tidak bisa menang. Itu tidak akan terjadi sampai kita yakin. Sekali itu terjadi, itu sudah pasti. Jadi kedengarannya, bangunan ini benar-benar punya potensi. Tapi dengan kepribadian ayahmu, ini hal yang sangat bagus. Tidak mungkin dia menyerah pada bangunan itu. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, ayahku juga tertarik dengan tanah ini. Tapi dia terlalu serakah. Dia ingin menunda pengembangannya. Ketika dia tidak tahan dengan harga rendah yang diterima. Benar. Itu sesuai dengan karakter ayahmu. Tapi ayahku juga tidak memikirkannya. Jika pengembang mengumpulkan uang, itu hanya sia-sia. Kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Dan aku dengar, Kapten Kim dari kapal udara sudah berkunjung 5 atau 6 kali. Aku tidak ingin potongan daging gemuk direbut oleh nenek tua itu. Jadi, sudah putuskan? Beritahu aku jika kamu tidak mau. Aku tidak ingin pasangan yang menghambatku. Telepon temanmu. Buat janji untuk menandatangani. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Juga oke. Ayo pergi. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kenapa kamu bicara panjang lebar? Yah, uangku juga ada di situ. Akhirnya dapat proyeknya. Ding Hai mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Kalau kamu benar-benar menghasilkan uang di masa depan, aku akan sangat berterima kasih padamu. Saling bantu? Ngomong-ngomong, aku dengar ayahku bilang, Fiona sangat membantu kali ini. Tapi dia jelas-jelas mulkingin. Aku penasaran bagaimana kamu meyakinkannya. Ini Fiona. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Apa kamu membuat semacam kesepakatan? Sudahlah. Apa salahnya dengan itu? Ada pelanggan yang membuat keributan di konter lantai kita, bahwa kita menjual barang palsu. Siapa yang menjual barang palsu? Mereka bilang kita tamu VIP di department store. Tidak terdengar seperti pembohong. Tapi kita tidak boleh punya barang palsu. Periksa itu. Ya. Hei, bisa kamu bayangkan? Le cordon bleu menjual barang palsu. Cordon bleu aku hina. Merek dunia apa? Bahkan bukan parfum lokal. Aku penasaran apakah orang yang bertanggung jawab bisa datang. Aku akan minta maaf jika tidak. Aku yang bertanggung jawab di sini. Ada masalah apa? Aku bisa jamin padamu bahwa semua produk kami, semua asli dari Amerika Serikat. Kamu bilang aku berbohong. Bukan itu maksudku, kamu lucu. Kamu menyangkal menjual barang palsu lalu mencoba menyalahkanku. Aku penasaran apakah kamu tahu siapa aku. Oh, kamu Nona. Nona ini. Kenapa kamu tidak langsung memberitahu apa yang kamu dapatkan? Tidak perlu mengganggu orang dewasa. Jelaskan dengan jelas, ya? Akan lebih baik jika berbicara dengan jelas. Ini parfum yang kubeli di tempatmu kemarin. Cium sendiri.
Bagaimana cara bicara? Maaf, memang benar kami tidak membuat parfum ini. Apa maksudmu ini bukan parfummu? Aku membelinya dari kontermu. Aku masih menyimpan struknya. Maaf, aku akan memastikan untuk menyelidikinya sampai tuntas. Untuk kepentingan konsumsimu. Dan untuk produksi lauder kami. Aku akan memberimu jawaban. Bagaimana dengan parfum ini? Kamu bisa mengembalikannya atau menukarnya denganku. Kamu lucu sekali. Meremehkan kami sebagai konsumen. Tidak semudah itu. Nona ini. Tentu lebih dari itu. Aku mengerti kamu adalah tamu VIP di toko kami. Kami memiliki informasi kontakmu. Itu yang akan kami lakukan setelah kami mengetahuinya. Kami pasti akan menyelesaikan klaim ini untukmu. Kamu tidak akan kecewa. Sebaiknya kamu memberiku jawaban yang memuaskan. Atau kamu tahu apa yang akan terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang segera setelah mendengarnya. Aku baru saja pergi ke ruang kontrol. Di kamera pengawas di sana. Tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Sebaiknya kamu memeriksa rekaman keamanan dari kontermu. Kami tidak memiliki peralatan pengawasan di sini. Apa? Sebagai kabinet monopoli merek internasional. Pertama kali, kami seharusnya memasang kamera keamanan di kontermu. Aku tahu ini adalah kelalaian dariku. Tapi kami benar-benar tidak membuat parfum ini. Kami harus menyelidikinya sampai tuntas atau tidak. Nona, seperti apa yang bisa kamu jelaskan padaku? Aku sedang menyelidikinya. Aku butuh jawaban sebelum hari ini berakhir. Aku akan memberimu jawaban. Tapi aku butuh waktu. Sikap seperti apa itu? Kurasa kamu tidak mengerti betapa seriusnya ini. Manajer residen. Tolong beri aku 2 hari lagi. Baiklah, aku akan memberimu 2 hari lagi. Jika waktunya tiba, kamu tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Aku pasti akan melaporkan hal ini ke markas besar Le Cordon Bleu. Membungkuk. Ini bukan hanya tentang Fatona. Langgep Pekka. Aku tahu kamu harus melindungi Molkinglin. Tapi jangan lupa reputasi grup sedang dipertaruhkan. Jangan khawatir jika kita tidak menyelesaikan ini. Aku sudah akan mengundurkan diri. Baik, aku akan menunggu kabar baikmu. Hello. Ascension. Ada APA Dengan Longgang New City. Xinghai, Ada apa? Apa yang terjadi sekarang? Kukira kamu bilang ini proyek yang solid. Kota gunung juga harus mulai ke Longgang New City. Investasi proyek sekitarnya. Kenapa berhenti sekarang? ini juga mengejutkanku. Grup Shenzhen dan mengalihkan semuanya ke akuisisi di Eropa. Sekarang tidak ada cukup uang. Proyek ini harus ditunda tanpa batas waktu. Jadi sekarang bagaimana? Kukira kamu bilang tidak ada yang bisa mempengaruhi sisi ini. Itu yang kupikir. Tapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Proyek purna jual grup Shenzhen di Eropa. Itu diputuskan oleh Dewan. Tidak ada yang bisa dilakukan ayahku. Tidak hanya bangunan tidak naik nilainya. Sekarang bahkan penjualan menjadi masalah. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Aku memasukkan semua yang kumiliki ke dalamnya. Aku juga memasukkan semua uang pribadiku ke dalamnya. Keadaanku tidak lebih baik darimu. Dan mereka yang membeli properti juga meminta untuk keluar. Yah, sekarang saatnya bertahan. Apa yang harus dilakukan? Sekarang ini sudah terjadi. Mari kita selesaikan ini bersama. Kamu kembali ke hotelmu. Aku percaya beritanya sudah bocor. Sebaiknya kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang. Agar tidak menggoyahkan hati raja. Itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Sekarang semua orang menyebarkannya. Rantai keuangan Sentai putus. Benarkah? Ketua seksi. Hotel meminta kamu bekerja di sini. Kamu bukan di sini untuk bergosip. Kamu yakin ini hanya kabar burung? Itu melegakan bagiku. Lihat cara dia memandang. Zheng Chai benar-benar tampak dalam masalah.
Masuk. Ting Zhong. Ada masalah di resor. Apa masalahnya? Pemasok dan pembangun menagih tunggakan. Ini saatnya meminta uang. Bukankah itu menambah kekacauan? Kurasa aku juga mendengar rantai pendanaan kita terputus. Mereka bilang, jika kita tidak menyelesaikan 2 angsuran pertama, mereka akan menghentikan pekerjaan dan pasokan material. Tapi jika mereka tidak bisa pergi, mereka bilang aku tidak di sini. Hey, tunggu sebentar. Katakan pada mereka perusahaan akan membayar secepatnya. Pastikan mereka tidak menutup. Masa konstruksi tidak bisa ditunda. Serigala bermata putih ini saling menyebut teman saat mengambil keuntungan. Saat ada masalah, langsung berbalik. Begitu aku selesaikan ini, apa yang akan kulakukan padamu? Masuk. Desas-desus itu tidak mungkin benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, oke? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Keadaanmu sangat buruk sekarang. Aku ingin menarik dana aku dan Nyonya Zheng. Biarkan Shanshan mengumpulkan dulu. Kamu sangat naif. Kamu lihat uang langsung ingin investasi. Sadar rugi langsung ingin menarik. Tidak ada yang namanya kesepakatan bagus. Aku kan hanya sementara terjebak. Nanti kita akan balik modal. Apa gandakan yang dulu, nanti aku akan gandakan untuknya. Paisakah kamu menggagalkannya? Suami dan istri sedang terbang terpisah saat bencana terjadi. Apa hubungannya dia denganmu? Aku akan membantumu jika sesuatu terjadi. Kamu pasti sudah gila. Shanshan adalah putri Zhu Shiping. Dia mampu menyeret dan membakar. Kecuali Yamasho dan Tadashi bergabung. Kulang. Evergreen Zhu Shiping secara resmi mengumumkan menyerah dan bergabung dengan Nyonya Zheng. Apa-apa? Jenis tentara apa yang masih ada di Hong Kong? Apakah informasimu akurat? Dia sudah kembali sekarang. Dan hanya atas nama kelompok kota gunung. Sebuah pesan dirilis ke media. Ding Hai, aku punya berita yang lebih buruk. Beberapa perusahaan yang bekerja dengan Sentai sekarang putuskan. Kita perlu mengajukan gugatan bersama. Minta penghentian militer. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu sekarang. Jangan berharap. Jangan berani-berani membuat gerakan kecil di belakang Zhu Shipingku. Wakil Presiden. Maaf aku salah. Jika aku bisa membantumu menangani Duan Shenhua, aku memintamu untuk menyelamatkanku kali ini. Kamu membantuku dengan Duan Shenhua. Aku ingin kamu menjelaskan dirimu dengan jelas. Kamu mendapat banyak keuntungan dari menangani Duan Shenhua. Aku tidak memanfaatkanmu tanpa alasan. Aku salah bicara lagi. Orang kaya. Aku menaruh semua sahamku di dalamnya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku memintamu untuk menyelamatkanku kali ini. Aku akan membuatmu menjadi sapi dan kuda untuk kebaikanmu yang besar. Apakah aku masih berani mempercayaimu? Oh, aku baru saja pergi ke Hong Kong. Kamu akan merusaknya untukku. Jing Hai. Aku agak melihatmu dengan jelas. Aku melihatmu dengan jelas. Gulung keluar. Fu Tonggu. Wakil Presiden, aku akan mengadakan rapat dewan nanti untuk membahas pemecatanmu sebagai manajer umum grup Sentai. Kenapa kamu tidak pulang dan mempersiapkan penyerahan? X. Apakah kamu benar-benar ingin melangkah sejauh ini? Shanghai. Bisakah aku benar-benar menasihatimu untuk tidak melakukan apapun di belakangmu? Kamu bukan tandingan kami. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mencapai titik ini. Untuk mencapai di mana kita berada sekarang.
Kamu tidak bisa membiarkan para tentara menjatuhkanmu. Menurut Shanshan, bagaimana ini bisa terjadi? Salah. Ini jebakan. Aku, Siping dan Ju Shanshan bersama-sama menjebakku. Ding Hai, kamu sangat bodoh. Ketua Dewan, Aku sudah menunggumu. kamu mendengar apa yang terjadi di konter? Aku pikir kamu cukup pintar. Tidak menyangka akan merekrut Ju Shanshan. Aku tidak akan memberinya apa yang dia inginkan. Tentu saja. Konter Cordon Bleu dilengkapi dengan kamera tak terlihat. Kamera tak terlihat. Kenapa aku tidak tahu itu? Aku yang memasangnya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan percaya padaku. Bisakah kamu pergi dan mencari tahu faktanya? Buat dirimu terlihat baik. Baiklah, mari kita tidak membicarakan itu. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Apakah kamu mendengar tentang rantai modal Zheng Chai? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus rumahmu sendiri dulu. Aku akan mengurusnya. Apakah kamu tahu? Rantai keuangan Zheng Tai telah diputus. Tidak ada gerakan dari militer atau dewan. Kecuali Ding Hai terlihat seperti ayam tanpa kepala. Apa pendapatmu tentang itu? Ding Hai sepertinya terjebak. Ju Siping menjebaknya. Ya, itu cukup bagus. Ju Siping pergi ke Hong Kong beberapa hari lalu. Berita tentang merger 3 arah. Banyak hal terjadi sekarang. Saat ini, ada berita bahwa rantai modal terputus. Ini seperti menggabungkan pembukaan. Sepertinya penggabungan sudah berjalan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak optimis. Ada kabar tentang penggabungan antara Yamashiro dan Zheng Tai. Kami bertanya. Ju Siping mencoba lagi. Paling-paling, setara dengan kami. Tapi sekarang ini penggabungan 3 pihak. Mengadakan enigma. Apa kamu pikir? Apa yang harus kita lakukan? Untuk menyelamatkan permainan. Kami juga akan melakukan akuisisi. Kamu pantas menjadi anakku, Dua Nihua. Uruslah masalah Cordon Bleu ini. Jangan merusak reputasi Chino dan Cordon Bleu. Aku tahu. Seseorang benar-benar melakukan sesuatu tentang itu. Dia adalah Don Junior, asisten penjualan baru. Mengapa dia melakukan itu? Apa kabar baiknya? Don Junior, kamu tahu VIP kami. Mengapa kamu membeli produk palsu merek kami? Bagaimana aku tahu? Karena seseorang mengubahnya. Apakah kamu ingin tahu siapa itu? Aku tidak ingin menjadi lebih baik. Aku tunjukkan padamu. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasan kamu melakukan ini. Siapa yang melakukan ini?